Halo semuanya, selamat siang dan happy Sunday, happy weekend dan ya balik lagi bersama CV di sini. Hari ini kita mau bahas market dulu ya karena tadi malam aku away from keyboard jadi ada sedikit beberapa perubahan terkait plan kita yang kemarin karena plan itu memang harus diupdate guys. Jadi dia itu nggak bisa contoh OTW 88 nih, kita nggak bisa nggak update dia kalau misalkan nanti dia misalnya ke 86 dulu, baru balik lagi ke 84 atau 83 baru naik. Itu kan semuanya tuh ada update-nya karena di short term plan atau LTF ya, low time frame itu pasti ada pergerakan riak-riaknya. Kalau secara swing itu tetap memang misalnya targetnya ke atas ya ke atas gitu kan. Tapi kan di sini kita mengupdate untuk swing low-nya, bukan swing high-nya ya. Nah, jadi ada beberapa news di minggu ini yang cukup volatile ya, salah satunya adalah CPI ya, CPI ya, yang mana kakek siap menggoncang market, tapi kalau kita lihat dari datanya sepertinya harusnya bagus ya, dan harusnya di April ini kita akan melihat suatu movement atau pergerakan ya yang ke arah naik atau kenaikan gitu ya. Nah, jadi apalagi ya? CPI udah, liquidation map ya. Jadi liquidation map kalau kita lihat kemungkinan untuk minggu ini tuh sideways saja. Jadi belum ada yang pergerakan yang terlalu signifikan untuk hari ini ya maksudnya. Nah, karena besok CC weekly ya di jam 7 pagi besok hari Senin. Jadi kita harus melihat ini ya pergerakan yang possible atau yang mungkin aja terjadi. Oke, langsung saja kita ke newsnya terlebih dahulu sebelum kita ke chartnya. Oke, ini kita udah di investing.com dan kalau kita perhatikan ini tanggal ya Kamis ya. Kamis 10 April. Jadi artinya 4 hari lagi. Ini ada CPI seperti biasa. CPI itu selalu jam 19.30 atau jam setengah 8 malam. Ya pokoknya CPI, NFP, PPI, PPI ya di situ tuh selalu sama semua jamnya 19.30 semua. Oke. Nah, ini aku nggak tahu ya apakah data-data bangsat manipulasi lagi, aku benar-benar nggak tahu ya, karena seperti yang kita tahu pada saat NFP Jumat kemarin, datanya tiba-tiba pada saat news keluar itu termanipulasi. Wow, gila, bisa aja berubah dia di data aslinya sama data konsensusnya. Aku bingung banget guys ya, padahal data asli ini nggak bakal mungkin berubah gitu. Harusnya tuh nggak bakal berubah karena ya bulan lalu ya, bulan sekarang. Apakah mereka sengaja diubahnya data yang bulan lalu biar jaraknya itu jauh gitu dengan data yang bulan ini? Bisa jadi ya, karena semakin jauh jaraknya orang akan makin mikir wah jauh banget nih gitu kan. Ini menandakan kenaikannya signifikan gitu. Makanya mereka bisa aja mengubah data suka-suka mereka. Emang agak kurang ajar ini ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini harusnya ada angin segar kalau sekali lagi ya kalau sesuai konsensus. Sekali lagi di sini konsensusnya itu 50% dan datanya itu di detik-detik benar-benar last minute sepersekian milisecond sebelum news keluar tiba-tiba bisa berubah ya. Itu yang harus kalian lihat. Itu hati-hati banget. Ini benar-benar gila ini. Aku nggak tahu siapa yang mengendalikan website ini, websitenya yang salah atau memang pesanan si mereka yang di sana biar seolah-olah datanya itu berubah. Tapi kita udah screenshot ya, jadi kita tuh udah tahu gitu. Ini perbedaan before after itu kita udah tahu ya. Nah di sini 2,8 ke 2,6 yang mana artinya ini ada penurunan terhadap inflasi. Jadi artinya apa? Artinya adalah bagus dan harusnya ini bad for USD. Kalau misalnya turun 0,2% ya. Nah sekali lagi 0,2 poin di CPI ini cukup bagus karena target the Fed itu adalah menurunkan CPI ataupun ya PCE atau PCE itu ke 2%. Kita lihat siapa duluan yang berhasil ke 2% karena dengan ke 2%-nya artinya inflasi itu udah terjaga dan aman-aman aja terhadap ya semua mau suku bunga, inflasi ya. Jadi tetap arahnya nanti ke keputusan untuk cut rate gitu ya. Nah, terus di sini juga untuk momnya ya, ini momnya ini turun ya 0,2 ke 0,1 dan ini tuh biasanya yang menjebak juga. Biasanya kalau CPI-nya yang YOI-nya turun tapi momnya naik itu biasanya spike juga guys dan kadang lebih cenderung ke bearish juga. Jadi dua-duanya ini sebenarnya harus kontras.
Kalau yang YOI-nya turun, yang MOM-nya juga harus turun. Kalau kita perhatikan dua-duanya di sini turun. Kalau sekali lagi disclaimer on, kalau sesuai dengan konsensus. Kalau tidak sesuai dengan konsensus berarti mereka memang memanipulasi datanya. Oke, kita lanjut untuk ke chart Bitcoin. Nah, di sini tadi malam itu sempat spike lagi guys ya, sempat turun ya. Kalian bayangkan ini tiba-tiba candle merah. Padahal ini adalah area aku yang udah TP kemarin, di sini sebenarnya udah TP 2 gitu. Nah, jadi ini aku udah buat plan baru ya. Tapi apakah akan terjemput dulu atau enggak? Karena aku udah lagi nggak ngelong apapun di sini ya. Aku berharap dia turun dulu ya, menjemput Fibo 0,2 di 83.000 baru dia bisa naik gitu. Nah, aku akan tunggu, ini kan baru ini jam 11. Jadi kemungkinan itu di jam 3 sore atau jam 7 malam gitu ya. Itu sebagai konfirmasi ya. Biasanya jam 7 malam ya, sebelum US season open kayak gitu. Nah, kalau kita lihat dari liquidation map-nya juga, ini tuh dekat-dekat aja. Di sini tuh 81.8 ya untuk yang banyak ini. Nah, aku nggak tahu ini apakah akan dijemput lagi atau enggak, karena sejujurnya yang di sini tuh udah dijemput. Nih, tadi malam dijemput nih. Ya, ini tuh di 823. Ya, kemudian di atas, di upside-nya ini sebenarnya lebih banyak ya, di 84, kemudian 841, yang paling banyak lagi di 842, kemudian ini lagi yang paling upside ini di 845 ya. Jadi sebenarnya menurut aku ini lebih banyak yang di atas daripada yang di bawah ya. Tapi ya tidak menutup kemungkinan juga mereka bisa nge-grab ke bawah dulu baru naik ke atas. Kenapa? Karena ya ini sayang gitu kalau dilewatin, karena bandar tuh biasanya memang selalu ngecek yang di bawah duluan. Kenapa? Karena dia tahu ya orang yang di market itu udah masuk duluan gitu kan. Mereka nggak mau kasih yang earlier atau lebih cepat itu cuan duluan. Karena harusnya secara trading itu memang ada fase-fasenya, dan manipulasi itu memang salah satu fase di dalam trading yang sebenarnya bukan bisa dibaca ya. Sebenarnya bisa dianalisa karena memang ada teorinya. Teori AMD ya, accumulation, manipulation, distribution, atau distribution, manipulation, distribution kayak gitu. Ya memang ada semua kayak gitu. Itu memang harus dibaca dan harus jeli juga membaca pergerakan daripada salah satunya ya ini indikator yang membantu, yaitu adalah liquidation map. Oke, kira-kira gitu aja ya video pada hari ini. Ya kita akan update nanti malam, sekaligus kita mau prediksi CC weekly ya, karena besok hari Senin ya. Itu adalah agenda rutin ya setiap minggu, dan jangan lupa untuk like dan subscribe. Makasih nonton video ini, and see you next video. Salam cuan, bye bye.